Kula nuwun Pak Inu. Sugeng dalu. Matur nuwun sakderengipun menika amargi dipun paringi undangan wonten panggih Pak Inu malih. Kalian menika Pak Inu, kula badhe nangetaken konsep kalian makna dari kanuragan itu maksudnya untuk apa ya Pak Inu? Kanuragan 4. Oh 4. Ya, 4 itu kan mengaktifkan unsur tanah ya. Unsur tanah diaktifkan untuk memproteksi dari kemungkaran maupun lahir maupun batin. Maka disebutkan di situ ada dada itu tadi. Belum dada kan di dalam dada ada hati nurani tadi. Itu. Lalu naiknya kan ke topeng itu tadi. Topeng wajah itu tadi. Saya semua pusat pada indera kan di pusatnya di kepala ya. Ya itu jadinya itu karena kita menyembah ya sama itu hanya kepada berpaling hanya kepada Allah saja, kepada yang kuasa ya. Dan itu ada kata-kata netro itu diartikan kita di dunia itu supaya lebih jelas melihat mana yang hak dan batil. Netro menika meripat mata. Oh. Nah, kalau Pak Inu kan itu kan untuk dari sisi eksternal ya, maksudnya pada umumnya itu kegunaannya itu untuk proteksi diri sih. Ya, mulai dari itu dipakai samurai atau pedang dengan benda-benda ya itu tingkat keempat lah namanya klewojo itu. Namanya klewojo. Di dalam unsur dari klewojo itu berarti ada konsep yang di belakang itu semua itu juga ada koneksi dengan kanuragan yang sebelumnya itu ya Pak ini ya. Iya. Yang di situ terjadi juga interaksi antara manusia dengan alamnya. Tapi kan ada beberapa perbedaan Pak Inu yang kemarin saya praktekkan sekalian itu ketika Pak Inu ingin saya menguji sebagai orang awam. Itu kan ada batu, ada durian, dan juga yang terakhir ini kan ada dari benda tajam, istilahnya kan pedang gitu ya. Yeah. Itu untuk tingkat konsep kemurniannya dari tanah itu kalau di pedang itu apakah itu ketika kita menjalani puasa yang seperti Pak ini dulu pernah jabarkan untuk memurnikan diri sendiri itu menciptakan partikel-partikel besi juga Pak ini yang ada di dalam tanah itu. Ya, jadi unsur tanah itu ada partikel itu tadi besi ya, unsur besi. Dan itu juga besi-besi yang ada di tanah itu juga mempunyai kualitas ya Pak. Tidak hanya sekedar besi, itu juga pakai tingkatan juga ya. Sebagai contohnya seperti apa Pak? Misalkan ketika orang itu bisa menjalani puasanya, lalu untuk konsep partikel kualitasnya itu seperti apa Pak? Jadi itu kanuragan itu karena ada kelas-kelasnya, itu caranya di bawah tadi seperti klewojo ke bawah itu kanuragan di BPK. Ya ada lagi kanuragan sepuh itu ada lagi kanuragannya. Jadi istilahnya mungkin kalau di bawah yang itu kadewatan tadi itu artinya. Ya sama mungkin dibacok nggak apa-apa, tapi ada kelebihan lain kalau yang tingkatan yang lebih atas itu. Oh, gitu. Mana ada kanuragan 5 itu tadi masuknya yang klewojo keempat itu. Yang 5 ada. Namanya namanya gedalan itu. Oh gitu. Jadi yang keempat itu untuk sebagai permulaan untuk memfokuskan kepada yang kuasa. Ya. Monggo Mbak Dia kalau ada. Mbak, kalau saya itu kepingin tanya Pak Inu, kalau yang ini tadi udah dijabarkan jelas ya. Ini misal ini Pak Inu punya murid, terus ambilnya ilmu itu juga masih sedikit, tapi kok ngoyo waro iso nambani sekadoh ngene-ngene. Niku pripun Pak Inu?
Ya, sebenarnya itu ya mengnafsu tau Pak, sebenarnya. Seharusnya dia mau gitu kan harusnya ada mungkin izin gurunya ya. Namun gurunya mengajari kalau dia sudah mampu ngobati atau apa. Seharusnya seperti itu. Pak. Nek, tadi mungkin keburu-buru. Oh, jadi itu yang anu ya Pak ini ya, yang sering saya juga dengar seperti yang Mbak Diah tanyakan tadi itu, makanya kebanyakan orang kadang yang tidak mau melalui tahapan tertentu istilahnya permisi atau kulon sama leluhur dan gurunya itu, biasanya mereka malah bisa menjadi seperti orang gila juga itu ya. Iya. Itu bisa menyebabkan seperti itu. Saya sering bilang tau, belajar seperti itu tidak mudah. Kalau enggak ada yang nuntun, kurang sabaran, bisa loro dan mati itu. Loro dan mati, loro secara fisik, bisa loro pikirannya. Dan sama mati itu rasanya mati. Itu kan. Lajeng nika piyambakipun seneng wonten makam Loro Purbaya. Pot galih nika. Padahal dereng mati wonten sareane tak dimuji ya leluhure awake dhewe yang ngasih ilmu seperti ini gitu loh Pak Inu. Nah, itu gimana? Itu ya secara salah kaprah Pak. Pola pikirnya itu ya sakit itu. Seharusnya yang lebih dikenal, mungkin lebih dekat dulu yang harus di istilahnya tingkat pekteni atau apa. Dia kan langsung pengen sport yang lebih itu sebenarnya itu di sana aja nggak mungkin sana diberi petunjuk atau nggak mungkin orang harus pola pikir aja sudah sakit dulu. Ya mungkin Pak. Ah, terus niki Pak Inu. Rodok nganu niki kula. Misale niki wau murid Pak Inu nggih, misal niki. Terus ning jaba ki ora karo-karuan. Ya wis memproklamirkan diri aku ki dukun, aku ki iso nambani, aku ki iso ora Pak Inu, ilmu kuwi dijabut Pak Inu, sakle sik mbukak Pak Inu misale ngoten. Pripun? Ya. Dicencang. Ya seharusnya yang mereka akan mungkin lupa ya sebenarnya yang mengasih itu pasti bisa kan? Bisa memberi ya, bisa bondo, bisa jabut. Itu. Kula ampun dijabut lho Pak Inu. Seharusnya seperti itu. Gitu deh. Ya. Saya sering bilang nggak mungkin guru mengasih kepada muridnya semua, tidak mungkin. Masih ada satu dua yang disimpan sama titenya. Kalau sewaya-wayah itu tadi muridnya balelo rakaru-karuan itu yang ngatasi dia. Nggak mungkin. Masa saya sering bilang mau guru punya ilmu 10 mungkin dikasihkan 8. Nggak mungkin. Kecuali murid yang udah memang ditunjuk dia jadi estafet tongkat saya mungkin baru dikasih. Ya semua kan ada aturannya lah Pak. Mau seperti contoh saya dulu, saya gini kan nggak keinginan saya pengen gini-gini. Jadi guru yang menunjuk. Udah guru karpe dewe tidak seperti itu. Saya nggak dapat pengestu, nggak dapat nganu kan lain Pak. Karena ini sekolah itu nggak ada sing dijasake. Ya karena di wisuda nek wis oke, wis cukup, wis wangun gitu loh. Mereka kan berarti kan nggak mau introspeksi diri sendiri loh. Karena nafsu tadi. Mau ditarik ke atas yang kedereng kekakan atau di pamrih nggak mau tangeh lamun tidak yang wasis itu. Tapi bisa ya itu Pak Inu di istilah ditentang ya bisa. Wah. Berarti kan belajar seperti ini kan dituntut semuanya ya harus secara pikiran ya sehat, jiwa sehat, semua ada keseimbangan itu. Karena mungkin secara agak kerennya kecerdasan intelektual, spiritual, emosionalnya itu harus seimbang. Ekologi. Ya. Berarti tadi yang dijabarkan sama Pak ini barusan kepada Mbak Diah itu, murid itu juga harus punya rasa tanggung jawab dan belajar tanggung jawab melihat dari konsep-konsep si guru itu ya Pak. Ya. Jadi untuk lebih baik kita menjadikan
menciptakan kualitas dulu kan sebelum kita Ya. mendeklarasikan kuantitas. Nah, kan itu yang lebih tahu kan gurunya ya. Kalau dia ada mampu tanda, bukan dia yang anu sendiri kan gurunya lebih tahu Iya, sebenarnya. tidak bisa mengijazah diri sendiri itu ya. Dan tujuan kita nyari ya seperti pengetahuan ilmu itu kan yang dicari bukan cari terkenal, bukan itu toh. Intinya kamu lebih dekat sama yang pencipta, mungkin menjauhi larangannya, mungkin jadi manusia yang seutuhnya, yang sempurna, karena jauh dari dosa. Intinya itu sebenarnya. Berarti tadi yang dikatakan Mbak Dia itu ketika melewati beberapa langkah atau tali tersebut itu berarti orang yang masih dikuasai oleh nafsu dengan harapan yang mungkin terlalu tinggi ya. Itu yang seharusnya harus dipelajari dulu bagaimana untuk mengalahkan nafsu tersebut. Ya, betul. Nah, sekarang begini Pak, ini saya mau kembali lagi ke tadi soal kanuragan tadi itu. Ya. Itu kan saya kan sempat berpikir kalau di zaman dulu ya mungkin kita bisa melihat itu, kalau di zaman sekarang dari film-film itu kan di kerajaan itu kan mempunyai konsep tingkatan dalam arti keprajuritan, lalu adanya senopati, adanya jenderal, adanya pemimpin. Itu kan memakai seragam ya. Yang seragam itu kalau secara umumnya disebut sebagai baju zirah. Itu yang ingin saya tanyakan kan, di posisi orang-orang tertentu yang berada di dalam kerajaan itu, ketika berperang itu kan memakai baju zirah. Itu kenapa kok baju zirahnya itu berbeda-beda Pak Inu? Ada yang tebal, yang melindungi seluruh dada, lalu ada yang lebih tipis, bahkan ada yang cuma pakai kalung emas itu, lalu bahkan juga ada yang memakai konsep kayak bra, tapi itu besi. Itu dengan hubungannya dengan tingkat kanuragan itu ada nggak Pak baju zirah itu? Ada. Ada. Karena ada kelas-kelasnya seperti saya tadi ucapkan, karena tingkatan PK ke bawah itu kanuragannya seperti itu, seperti Kerwojo Medun itu tadi. Ini tingkatan sepuh ada lagi kanuragannya, sampai seterusnya ada. Ini kanuragannya kan sudah lain, sudah ya bukan sudah raga, sudah rasa, sudah ada komplit. Kanuragannya itu ya seperti tadi mengatakan baju apa? Baju zirah itu seperti itu, ada kelas-kelasnya loh. Semakin tipis kan semakin tinggi kualitasnya, tingkatannya. Semakin ringan yang prajurit itu yang penting tebal itu berat. Pakai tameng itu, ya, pakai tongkat tombak panjang. Semakin itu dia kelasnya tinggi, mungkin semakin baju tambah ringan dan senjatanya pun semakin pendek. Semakin pendek. Kalau yang prajurit kan tombaknya panjang, pedangnya tebal. Yang kelas kan lebih ringan ya, seperti ketentaraan itu mau kopral, walau kapten kan pistolnya hampir lain lah. Pistol lain ya, ada laras panjang, laras pendek ya, dan mereknya beda. Berarti itu baju zirah itu zaman dulu sama raja dan dimasukkan ke konsep spiritualnya untuk mengetahui kan ya bentuk tingkatan kepemimpinan ya ini ya, yang dalam arti posisi atau pangkat itu ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang ini Pak ini, yang sampai sekarang itu belum terjawab. Saya pernah menanyakan ke orang, bahkan beliaunya itu juga tidak menjawab. Makanya saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Pak ini. Yang kotang itu Pak, yang kayak kotang kayak bra yang dari besi itu maksud dari konsep baju itu apa Pak ini? Kan biasanya kalau baju zirah, baju perang itu kan terentang di sini atau di sini ya. Tapi itu kan saya pernah melihat itu kotang, tapi bentuknya kayak bra itu, tapi besi. Itu apa itu Pak ini namanya? Nah, jadi kan seperti ya hampir mirip dengan kayak Jawa bilang kotang Kusumo. Ya, kan itu ada banyak dilambangkan, ada yang dikalungi hanya mungkin kembang melati aja. Ya. Gitu loh.
Itu kan zaman dulu jam raja kan seperti mewakili, karena saya diutus sama raja supaya lebih percaya yang didatangi, jadi Iya. dikasih tanda mungkin kerisnya atau pakai baju ini, sana sudah tahu pasti. Oh, berarti seperti pesan itu ya? Ya, Dalam arti untuk pertanda kalau pakai baju ini berarti itu mengidentitaskan kalau yang nyuruh itu si raja tersebut Ya. dengan seperti halnya kalau di dunia modern itu KTP ya, ya, identitas. ya identitas. Kalau ini aku Ya. yang menyuruh gitu ya. Ya, Tapi itu kan juga tuh Pak ini yang berhak dan dikasih seperti hal seperti itu juga orang-orang tertentu kan, bukan Oh. hanya orang yang mempunyai konsep kanuragan Ya. tingkat bawah itu kan. ya. Ya, jadi yang itu yang dipercaya sama rajanya atau Oh iya. mungkin orang pilihan yang diutus itu. Jadi tidak hanya konsep kanuragan tapi juga konsep kejiwaan sama loyalitas kesetiaan ya. Ya. Oh. Iya. Nah, lalu kembali lagi ke ini Pak Inu. Ini kan kalau di Krewojo ya tadi yang ke-4 ya. Iya. Yang kita coba pakai benda tajam. Iya. Dan ternyata tadi ketika mempraktekkan ke Mas Arif tadi itu kan tidak terjadi hal yang fatal dan bahkan Mas Arif pun setengahnya kayak tertawa, bahkan kayak seneng, kayak gak ngerasa apa-apa. Itu untuk konsep perjalanannya itu masih sama dengan ketika kita mengembalikan ke pola dasar untuk tingkat puasanya sama Pak Ibu? Ya, padahal sama, dan mungkin ya, umpama yang dicoba hanya mempunyai kanuragan tok, umpama yang mau Krewojo tok, sama orang yang punya kanuragan di atasnya Krewojo dia punya akan lain. Oh, gitu. Sama-sama dicoba sama samurai atau apa, itu akan kekuatannya akan lain. Soalnya sudah campur kekuatannya yang sudah komplit itu tadi. Dan itu juga pola puasanya juga kekuatannya juga tergantung dari pola puasanya ya, dari kepribadian tersebut ya. Betul. Nah. Nah, tapi tadi Mas Bobi gimana? Ada kalau tadi itu saya ketika mencoba Mas Arif itu mungkin ini agak sedikit sulit dipercaya karena kan tidak orang kan tidak kadang sulit untuk mempercayai ketika mereka hanya dari media sosial ya. Tapi akan saya tekankan di sini tadi itu ketika saya mau mengayunkan senjata tajam tersebut, satu malah justru terasa ada yang mendorong saya ke belakang dan bahkan ada tekanan yang membuat senjata pedang tersebut itu seperti halnya sulit untuk saya sentuhkan ke tubuhnya Mas Arif. Itu pakai itu Pak Inu, KN yang sepuh itu tadi. Ya. Terus kan Arif kan nggak hanya kanuragan tok, dia punya lainnya. Kadang-kadang lainnya bisa keluar. Ya. Sip. Jadi itu kan ya konsepnya itu ketika kita mengambil energi alam dan menyatukan dengan energi alam itu segala sesuatu yang di situ sudah kita punya itu akan muncul semua ya berbarengan ya Pak ini ya. Itu apakah di situ itu yang partikel-partikel tertentu itu yang menjadikan sebuah kekuatan gitu. Seperti halnya partikel tanah, partikel besi, partikel air itu maksudnya di situ semua ya. Jadi kan mempunyai tingkatan yang mungkin lebih tinggi dari kanuragan itu bisa narik itu seperti magnet tadi. Iya. Nah, ini bisa ketarik. Oh seperti itu ya, menarik sekali. Berarti kemarin itu waktu Mas Arif puasa ya Mas Arif ya. Saya itu waktu menanyakan itu perjalanannya gimana Mas Arif puasanya itu, rasanya di dalam diri Mas Arif. Biasa sih Mas, puasa ya 2 hari nguteh, ya sehari ngeblong. Itu juga Mas Arif merasakan hal-hal dalam arti sepertinya terus itu seperti halnya kesabaran juga itu meningkat ya Mas Arif. Jadi puasa tidak cuma hanya menahan lapar, iya. Tetap ya
Liane tetap dikeper. Oh gitu. Dipeper itu maksudnya dikuasai juga ya, seperti nafsunya. Itu berarti konsepnya Mas Arif ini kan ya Pak ini ya, yang dimana di situ itu untuk memurnikan unsur-unsur kemurnian dari hawa diri manusia bisa menjadi untuk menciptakan kualitas yang berbeda ya. Dan jangan lupa dulu sudah pernah Mbak Diah mengatakan yang saya cari itu ajarannya, filosofinya. Di situ saya tekankan bukan hanya hafalan secara filosofinya ya ajarannya, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena filosofi tingkah lakunya ya, tingkah lakunya itu diterapkan sehari itu akan lain. Jadi bukan hanya hafalan, iya, ya, tidak hanya menonjolkan konsep kekuatannya atau tahu ya. apa tadi filosofinya gini-gini, bukan itu yang ditekankan. Kita harus bisa menjalankan ya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu tanggung jawabnya juga secara psikologi ya, kejiwaan juga ya, seperti itu. Dan saya tekankan lagi adanya ya dicoba tidak apa-apa itu bukan untuk kesombongan, tetapi dia tambahkan yakin, tambahkan meyakini keesaan tadi, menjauhi dari segala larangannya, menjadi manusia yang seutuhnya, jadi sempurna itu tadi. Tapi semua sempurna dalam arti taraf manusia ya. Itu. Jadi pribadi yang baik lah. Itu intinya. Oh iya. Wah, keren. Jadi tidak mencari apa-apa loh Mbak, tidak mencari ingin terkenal, bukan itu saya maksud. Jadi saya jadi pribadi yang baik, saya sudah senang. Bisa bermanfaat untuk sekeliling atau mungkin orang lain atau mungkin keluarga atau luas gitu, sudah. Jadi yang dimaksud Pak Inul tadi sekalian tanggung jawabnya itu tidak hanya diri sendiri, tapi juga untuk sosial masyarakat dan untuk alamnya sendiri juga ya, tanggung jawab seperti itu. Tapi ya Pak Inul, ya perlu diingat juga dhewe mayungi awake dhewe wong iso kok arep mayungi wong liya. Istilahnya kan ngoten nggih. Itu kan kita harus belajar selalu introspeksi ya. Jadi itu disebutkan mulat sariro ngrasa wani. Kita harus berani bercermin. Apakah saya sudah pantas atau enggak? Itu harus jujur pada dirinya sendiri. Nanti kalau kita mengoreksi dirinya sendiri kan akhirnya bisa jadi kualitas yang lebih baik. Kalau nggak mau mengoreksi dirinya sendiri kan repot. Berarti itu harus rendah hati ya, tidak boleh sombong ya. Nganu Pak Inu, saya mau menanyakan satu hal lagi untuk konsep Kanuragan 4, karena bagi saya itu tetap hal yang sangat menarik ya, karena itu berbenturan dengan benda tajam. Itu kalau di dunia pewayangan Pak Inu, itu siapa Pak Inu? Itu kan di pewayangan ya bisa Raden Gatot. Oh, itu. Kawan Balmusi, kulit Lembogo, gitu kata. Kan gitu ya. Kawat Balmusi, kulit Lembogo. Jadi di situ itu yang bisa mengalahkan itu kesombongan kita sendiri ya sebenarnya. Yang bisa menjebak ya. Karena kalau saya melihat dari konsepnya Gatot Kaca itu kan membela hal yang benar, tapi di situ mungkin karena sama ada sesuatu yang Prabu Karno yang melontarkan senjata tersebut. Bahkan Prabu Karno pun itu meminta tolong ayahnya kan Pak sebagai Pak Dewa Surya. Itu berarti kalau digambarkan di konsep Mataraman secara filosofi di Jawa itu, ilmu seperti itu kalau kita sembarang dan tidak bisa menghormati yang lainnya, menghargai orang lain, itu akan menjebak diri kita sendiri seperti itu. Iya. Berarti jauh dari kesombongan harusnya. Oh gitu. Ya, itu kan disebutkan seperti ini. Ya mungguing kadigdayan kaseten apa itu sak ngisore yang katrimo. Yang keterima kowe memang iso digdaya, kowe nek keterima nek ora. Nah, itu kan ditekan berarti jangan sombong. Oh iya. Nah, itu di situ waktu kalau di pewayangan waktu itu Bathara Kala diwedang sama Bathara Wisnu jadi Buta Bajang itu diwedang seperti itu. Itu juga seperti itu ya. Ya.
biar nggak sombong. mengendalikan kesombongannya. Ya. Itu berarti kan seperti halnya yang saya cuma menanyakan tapi lupa Pak ini yang di istilah kadewatan, bahkan untuk mendekati konsep-konsep hal tersebut itu kan bukan seperti hanya konsep sembarang manusia kan, bahkan kadang konsep yang merasa tinggi pun bisa lupa akan diri sendiri. Tapi itu ketika di pewayangan itu kan ada hal yang sempat diingatkan itu antara Bathara Narada sama siapa saya tuh lupa. Mungkin kalau Pak Inu paham yang saya maksud yang itu kan Bathara Narada hanya Mpu Walmiki. Oh iya. Ketemu sama Bathara Narada. Ya. Ingin ketemu, ingin menanyakan seperti ini. Ingkang diwastani tiyang Samorna niku wonten napa mboten to pikulun, bilang gitu to si Walmiki. Ya. Lalu Bathara Narada jawab ya dikembalikan. Nah, nek mungguhmu piye, Ger? Lalu si Walmiki menjawab, nek pemanggih kula ingkang diwastani tiyang Samorna niku sejatose wonten. Ning sedaya wau wonten ciri-cirinipun. Setunggal tiyang menika mboten nate goro. Kaping kalih Bathara panguwasaning Bathara, kaping pitu tasih nindakake kautaman, jejeke laku ning adil. Lalu Bathara Narada ya mengiyakan. Itu ciri-cirinya. Oh, berarti itu yang dikuasai Mas Arif ya, maaf bukan dikuasai tapi yang dimiliki Mas Arif itu juga salah satu bentuk dari petuah-petuah tersebut itu ya. Iya. Yang terhubung dengan konsep papat kiblat lima pancer itu tadi ya. Kembali lagi ke awalnya ya. Kemarin itu menambahkan papat kiblat lima pancer. Itu akhirnya kalau dimasukkan lebih dalam lagi sebenarnya itu sifat Allah itu. Allah Maha Agung itu dimanapun tempat, di wetan jagat wetan ada, jagat kulon ono, jagat lor ono, jagat kidul ono, akhirnya di dalam diri kita jagat tengah sirolah datolah sifatullah ya Muhammadullah, ya kang mengkoni sifat iku kabeh. Berarti kan di diri kita. Berarti di dalam diri kita sendiri. Ya. Oke. Itu berarti nganu Pak ini ya. Konsep kita kembalikan lagi ke konsep warna yang beberapa minggu yang lalu kita bahas itu, berarti itu semua konsepnya harus masuk semua ya. Karena kan yang tengah itu kan berarti yang seperti hanya warna-warni pelangi itu. Itu maksudnya ya Maha Agung itu menguasai segalanya, tapi konsep tertinggi dari Maha Agung itu juga terhubung dengan diri kita sendiri karena beliau di dalam diri kita sendiri. Paham. Moga ada pertanyaan lain ya, Mas Arif mungkin. Mas Arif. Cerita lagi Pak Anu. Kalau kan kalau dicoba tuh Pak, di pedang dan apa. Terus filosofi ini tinggu kehidupan sehari antar buatan ini Pak. Cerita di pedang. Ya itu lebih dalam lagi. Soalnya walaupun Anda tanya di tusuk, di pedang, gebuk, tapi di gebuk kahanan bisa menerima, itu lebih bagus lagi. Nah yang seperti kasunyatan secara fisik tadi, ya insya Allah itu mungkin lebih mudah bagi saya kalau dia mau jalani puasa. Tapi yang lebih sulit ya itu tadi. Di babat kahanan. Itu yang lebih apa itu sulit. Nah bisa ngatasi itu seperti ini ngatur diri. Oh gitu. Tambah apa doyamu? Oh ngikut sendiri ya. Ngikut sendiri. Karena yang pokok itu sebenarnya. Malah itu. Lebih ke dalam itu. Tapi kebanyakan orang cari yang gitu. Ada sing daya gini-gini di sabet kahanan ora iso apa-apa. Ya malah dalane ora karu-karuan. Oh iya, makanya pilihan untuk hidupnya jadi bingung ya. Bingung. Antara mau ke ranah kanan atau ke ranah kiri. Berarti kalau seperti yang dipertanyakan Mas Arif tadi, dan ketika menguasai hal seperti itu kalau dibandingkan dengan konsep keadaan, ketika kita mendapatkan tantangan atau beban, dipukul sama memakai dipukul sama keadaan, itu akan sebetulnya itu akan lebih sulit. Tapi kalau kita bisa mengatasi atau menghadapi hal seperti itu akan membuat kualitas kita semakin baik. Itu kan ada yang sinuduk, dinublas, binaco, dan gebuk. Aku digebuk kahanan
kowe iso nampani Itu sing wah lho sip lagi. sing ampun niku ngoten Iya. kowe. Yang membuat kuat itu ya. Iya. Itu ngatut sendiri ya, Iya. Mas. Ternyata Iya. kita kan nggak tahu ya. Iya. Berarti ini kan terhubung dengan konsep eksternal sama internal ya Pak ini. Ya. Fisik sama Berarti kan rohnya, lebih tingkatannya lebih tinggi yang secara rasa tak? Kita disakiti dengan secara rasa, secara fisik kan bapak sakit bosowek, dijahit atau apa. Kalau yang rasa kan sampai ke dalam hati. Iya. Kita bisa kalau nggak bisa kan nggak bisa tidur loh. Mikir terus mangkel, kosongan, dendam, kosongan, wah itu sing nggak mudah. Saya ngatasi. Mungkin kita harus belajar aja dari sedikit lah. Apa mengikhlaskan, ya nggak mudah. Belajar sabar, ikhlas itu ajaran tinggi itu tadi. itu juga yang masuk di dalam salah satu ciri kanugrahan itu juga melibatkan hal seperti itu Pak ini. Yang dikatakan Narada sama Empu Walmiki tadi itu ya. Jadi itu aneh ya Pak ya. Rogo dilindungi baja, Ya. mental we kudu itu. Oh, iya. Dilindungi kaya baja. Nah, itu kan yang dicoba Arifan itu sebenarnya sudah lahir batin. Maka disebutkan ada proteksi di dada tadi. Dada itu kan tempat di situ ada hati kita. Ini memproses dari hal kemungkaran lahir maupun batin itu yang keluar itu sebenarnya. Sudah terlindung. Berarti raga dilindungi. Dan sudah Mental tahu dilindungi. bagaimana caranya kamu menyembah sama yang mencipta. Larinya terus Iya, ke ke sana sana ya. larinya. Itu juga sebagai ajaran untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ya, nanti kan naiknya kan setelah kamu mengetahui, memahami kepada setelah lebih mengenal lebih jauh, maka kamu harus jadi rasul untuk dirimu sendiri, jadi khalifah untuk dirimu sendiri. Ya, baru akan menginjak lebih naik lagi karena kelasnya itu. Sampai nanti sing Mbak Diah apa mau ngomong apa itu, wah kadang-kadang saya mau tiap planet belum dadi ya warna-warna. Kan tiap planet dadi prosesnya panjang. Iya, iya. Enggak Instan gitu nggak ya. mau omong-omong Iya. secara kok dengo bukan itu loh. Itu mesti ada proses perjalanannya. Iya. Ya, kadang-kadang orang seni kan seneng prosesnya tuh, perjalanan itu. Perjalanannya. Gitu. Yang membuat Karena dinikmati di ayat semua itu. terbentuk. Karena orang susu saya bilang gitu. Orang Joko Senan, terus adek no. Itu terus. Karena proses itu hubungannya dengan ya itu tadi ya meditasi kalau secara Ya, konsep globalnya juga konsep puasa itu juga proses itu. ya. Meditasi kan untuk mengendapkan pikiran saya supaya jernih, setelahnya uang dan menang itu kan memerlukan perenungan, perlu penghayatan dan seterusnya itu. Karena ini misalnya lali karo ilingnya kayak ilingnya, harusnya gitu. Kita belajar seperti itu harus banyak ilingnya sama lali nih. Beda sing ora sinau apa-apa wis mungkin lain. Seharusnya kita ya uang kanggo dan lali ning gampang iling gitu. Apalagi yang kita nganu karanya ke keutamaan nanti kudai itu rezeki lakunya adil dan mengabdi ke hal yang keutamaan keadilan itu yang dipegang supaya adil ingat motif tindak sing ora apik itu akan ingat harus ada punya konsep itu di dalam diri kita. Nah tanpa itu wah nanti apa yang dipelajari nanti nyeluruhnya masih ke kulitnya terus. Kan harus kita belajar nggak kulitnya ngupas. Seperti halnya kalau kita mau makan buah Ya kan harus gitu. dicuci dulu dikupas. Oke, mungkin segini dulu. Lain waktu kita lanjutkan lagi mungkin topik lain. Nggih, Gitu. nggih, matur sembah nuwun Pak Nur. Nggih, matur nuwun. Nika samu dikeparengaken sowan Pak Inu, mangke wekdal waktu yang wonten waktu malih badhe sowan malih. Matur sembah nuwun Pak Inu. Nggih.